Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan tabtaguna Aradul hayati dunya fa'indallahi maghanimu kasiro. Kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang pada jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu katakan kepada orang yang memberi salam kepada kamu, engkau bukan orang mukmin, karena kamu mengharapkan kehidupan dunia. Padahal di sisi Allah lah harta yang banyak. Begitulah juga keadaan kamu dahulu. Maka memberi kurnialah Allah kepadamu. Sebab itu telitilah, sesungguhnya Allah adalah amat tahu apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang pada jalan Allah, maka telitilah. Artinya, janganlah sembrono, terburu nafsu, tidak terkendali, melainkan hendaklah teliti dan hati-hati. Jangan sampai terbunuh terpancung leher orang yang tidak patut diperlakukan demikian. Misalnya dia seorang Islam, tetapi belum sampai hijrah ke dalam masyarakat Islam karena sebab-sebab yang dapat dipahami. Dan janganlah kamu katakan kepada orang yang memberi salam kepada kamu, engkau bukan orang mukmin. Apabila orang telah mengucapkan salam, tandanya dia meminta damai. Engkau perangi juga. Padahal maksud Islam bukanlah berperang semata berperang, melainkan mengutamakan damai. Apatah lagi kalau dia mengucapkan dia orang Islam. Orang yang telah mengucapkan itu jangan kamu katakan bahwa dia tidak Islam. Janganlah kamu katakan bahwa dia mengucapkan itu hanya dengan mulutnya saja, sedang hatinya tidak Islam. Engkau tidaklah dapat mengetahui apa yang dalam hati orang. Janganlah kamu berlaku demikian terhadap orang yang telah memberi salam, karena kamu mengharapkan kehidupan dunia. Ini adalah celaan yang keras tetapi dilakukan dengan cara halus oleh Allah, yaitu orang yang kamu terburu-buru membunuh orang yang telah mengucapkan salam kepadamu, lalu memuduhnya belum Islam karena kamu mengharapkan dengan sebab kematiannya itu hendak merampas harta bendanya. Sebab di dalam peperangan halal mengambil harta rampasan kepunyaan musuh atau ghanimah. Janganlah sampai kamu terburu menghilangkan jiwa karena mengharapkan harta rampasan, karena harta hanyalah kekayaan sementara dunia ini saja dan tidak akan kekal. Yang kekal hanyalah takwa dan amal soleh juga. Padahal di sisi Allah lah harta yang banyak. Tidak saja dari rampasan perang kamu akan mendapat harta ghanimah, Allah dapat membukakan lagi banyak pintu lain sebagai sumber dari harta itu yang akan kamu dapat dengan usaha bersungguh-sungguh. Begitulah juga keadaan kamu dahulu. Artinya bahwasanya orang-orang yang telah mengucapkan Islamnya di antara kaumnya yang masih kafir, janganlah kamu bunuh mereka dengan terburu karena menyangka mereka belum Islam. Sebab di dalam kalanganmu sendiri pun di zaman dahulu pernah juga kejadian demikian pada diri orang-orang yang mula-mula masuk Islam, bukan orang-orang penting. Bukankah orang-orang yang telah menyatakan Islam pada permulaan datangnya dakwah Islam mengerjakan agamanya dengan sembunyi-sembunyi sampai kalau akan mengadakan pengajian dengan Rasulullah dengan sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Barulah mereka berani mengerjakan Islam dengan terang-terangan setelah Umar bin Khattab menyatakan diri memeluk Islam. Maka memberi kurnialah Allah kepadamu, yaitu dengan membukakan jalan buat hijrah ke Madinah. Setelah terbuka pintu hijrah ke Madinah itu, bukankah orang Islam menderita selama di Mekah?
Itu adalah penafsiran pertama. Penafsiran kedua ialah, bukankah kamu sendiri dahulu kafir penyembah berhala, seperti orang yang kamu tuduh masih kafir itu? Kemudian kamu telah diberi kurnia petunjuk oleh Allah. Bukankah kamu masuk Islam? Memang berbagai ragam juga. Ada yang betul-betul dari keinsafan dan kesadaran. Dan ada juga yang masuk Islam mulanya karena memelihara diri dari serangan tentara Islam. Lama-lama menjadi Islam betul. Kalau demikian keadaanmu dahulu, janganlah kamu buru-buru mencap kafir orang yang telah mengucapkan salam kepadamu. Susunan ayat Allah ini dapatlah kita misalkan dengan teguran kepada seorang dewasa yang nyinyir, memarahi anak-anak yang nakal, lalu diberi ingat kepadanya. Bukankah engkau pun dahulunya anak-anak dan ugal-ugalan juga? Setelah peringatan Allah ini disampaikan, diulangilah kembali peringatan di permulaan ayat. Sebab itu, telitilah, jangan terburu-buru, selidikilah, dan jelasilah sebelum melakukan bunuh. Bila telah datang seseorang mengucapkan salam atau mengucapkan kalimat syahadat, jangan langsung dibunuh. Sebab dia serata-rata tanah Arab yang belum menyatakan takluk kepada Rasulullah SAW. Memang ada orang-orang yang telah Islam dengan sembunyi-sembunyi. Sekarang datang tentara dari kawan seagamanya. Tentu kepada kawan itu dengan segera dia menyatakan diri dengan mengucapkan tanda-tanda dari orang Islam, yaitu salam.